terkait tema yang diminta, wanita ziarah kubur. Dulu ketika kita bersama Rasul di kota Mekah, secara tegas Rasul melarang kita untuk melaksanakan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu sewaktu masih di Makkah. Ibu bapak, tidaklah Rasul itu melarang sesuatu, pasti ada hikmah tasyri'nya, ada maqasid syariatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Terkait tema yang diminta, wanita ziarah kubur. Dulu ketika kita bersama Rasul di kota Mekah, secara tegas Rasul melarang kita untuk melaksanakan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dulu sewaktu masih di Makkah. Ibu bapak, tidaklah Rasul itu melarang sesuatu, pasti ada hikmah tasyri'nya, ada maqasid syariatnya. Pasti itu. Di balik ziarah kubur itu banyak sekali unsur bahayanya. Kalau tidak begitu, tidak mungkin Rasulullah melarang umat untuk ziarah kubur. Kita menyadari ziarah kubur itu kan untuk mendoakan. Doanya banyak sekali, seperti doa dalam sholat jenazah. Karena ini non tauqifiyah, pakai bahasa apapun boleh. Itu tujuan daripada ziarah apa? Kubur. Tapi karena kita lupa bimbingan Rasul, ziarah kubur bukan untuk mendoakan, tapi minta didoakan. Gitu. Ada makam Mbah Jodoh itu. Saya tanya, kenapa kok situ? Lu biar jodoh, Ustaz. Jadi nanti doanya, Mbah, tolong kami dijodohkan, begitu. Akhirnya ya, alhamdulillah jadi kawin begitu. Kira-kira kalau enggak ke Mbah Jodoh kawin enggak kira-kira, Pak? Ya mudah-mudahan kawin juga gitu. Namanya makam Mbah Jodoh gitu. Bukan mustahil saya nanti wafat sampai nanti berbondong-bondong ke makam saya, mestinya mendoakan saya, malah kebalikannya. Ya Syekh Zainuddin, ya Syekh Zainuddin, onopo. Ada gitu. Jauh-jauh dari Pondok Waki, saya ke Serujo dalam rangka bagaimana caranya dagangan saya ini laris. Katanya Syekh, tulis ayat kursi uwel-uwelen
laminasin marunu centelno ana pintune tokomu gitu. Kira-kira laris apa enggak? Laris. Kalau nggak percaya saya mencoba gitu. Jadi nanti iblis itu pinter, ada orang lewat di ngono nang toko sampean. Ya saya nawar-nawar wis kesuwek cerai. Nek perlu susu nggak usah sampai empek. Waduh. Setahun sudah bisa dapat biaya untuk pergi haji. Haji apa? Tidak tahu. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dulu tahun 80-an, makam Rasul tuh belum dicor gitu. Dan belakangnya rumahnya Rasul itu masih kampung Pak dulu. Dulu waktu zaman saya masih di sana. Baliknya itu rumahnya Ali. Sekarang kan menyatu ya Pak ya. Rumahnya Rasul sama rumahnya Ali. Dulu enggak. Orang Iran itu kalau sudah umroh tawaf di situ Pak. Nawafi makamnya Rasul. Kami mahasiswa boleh duduk di samping makam tuh boleh Pak. Tidak ada masalah. Tidak sedikit Pak. Begitu lewat memasukkan sesuatu ke makamnya Rasul. Nah kebetulan pada waktu itu yang dilemparkan itu uang nyangkut Pak. Saya ambil. Polisinya goyang. Wah kalau musim haji apa yang tidak dimasukkan ke situ. Sehingga nanti habis musim haji Raja Fahad pada itu masih Fahad datang yang membersihkan itu. Wah, andaikan saya boleh masuk, saya masuk Pak. Gitu. Pasti banyak amplop di situ Pak. Sehingga dikenal Khatimul Haramain. Itu ceritanya. Jadi berbalik, mestinya mendoakan, malah minta apa? Didoakan. Problemnya berat. Jadi permasalahannya bukan maksiat. Di atas maksiat adalah kesirikan. Ingin biar kita ini tidak terpuruk dalam kesirikan, dalam kondisi seperti ini semua kita dilarang untuk ziarah apa? Kubur. Nah setelah kita di Madinah, iman kita dianggap kuat, maka Rasul baru bilang ala fazuruha. Sekarang silakan kalian menziarahi. Kita bukan hanya diizinkan Pak, dikasih rambu. Biar nanti tidak terpuruk dalam jahiliyah lagi gitu. Rambu-rambunya ada 3. Aku izinkan ziarah kubur 1 untuk mendoakan. Monggo Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir lahu. Tidak ada perubahan. Baik laki-laki maupun perempuan tetap Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau orang banyak, syuhada Uhud 70 sahabat, Allahumma ighfir lahu.
Tidak ada perubahan. Warhamhu. Saya tidak tahu sejak kapan kalau satu laki-laki Allahumma fir lahu, kalau perempuan Allahumma fir laha. Kalau satu laki-laki satu perempuan Allahumma fir lahuma. Kenapa enggak huha gitu? Misalnya banyak laki-laki Allahumma fir lahum, banyak perempuan Allahumma fir lahunna, banyak laki-laki banyak perempuan. Kayak tsunami kemarin itu Allahumma fir lahunna gitu. Dan satu orang lahu, laki-laki lahu, perempuan lahu. Banyak laki-laki lahu, banyak perempuan lahu, banyak laki-laki perempuan lahu. Begitu bimbingan Rasul itu. Nah selama ini tidak saya bergantung kepada mayitnya. Tanya, kenapa Syekh gitu? Karena rujukannya kembali kepada mayit. Satu orang mayit, laki-laki mayit, perempuan mayit, banyak mayit atau amwat. Tidak ada laki-laki mayit, perempuan mayitatun, tidak ada. Tidak ada bagi manusia disebut mayitatun, tidak ada. Laki-laki ya mayit, perempuan ya mayit. Selain manusia disebut mayitatun gitu. Anjing jantan meninggal mayitatun. Anjing betina mayitatun. Bandeng jantan mayitatun. Bandeng betina podo semua mayitatun. Maka kalau diganti ha, berarti yang kita sholati bukan manusia itu nanti. Dalam Quran hurrimat alaikum maitatun gitu. Bangkai selain manusia. Itu ceritanya. Baru menghap saya. Seorang wanita takumul masjid. Kerjaannya ngopeni masjid. Fi maradin syadid, dalam kondisi sakit yang sangat parah. Di malam hari wanita yang ngopeni masjid ini, marbot wanita ini meninggal dunia. Lah masyarakat melihat Allah ubi ya, ayo diselesaikan sendiri jenazahnya tanpa sepengetahuan Rasulullah. Wahidnya setelah disolati jenazahnya dimakamkan sendiri. Pagi hari Rasul tanya, gimana kabarnya wanita marbot itu? Tadi malam wafat ya Rasul. Jenazahnya sudah kami selesaikan sendiri tanpa sepengetahuan Rasulullah. Wah, Rasul marah-marah, ka'annahum sagharuha. Seakan-akan mereka itu meremehkan perbuatan perilakunya marbot. Sampai Rasul dawuh, lima lam tu'adzinuni. Kenapa kalian tidak mengabari saya gitu loh. Jangan diterjemahkan kenapa jenazahnya tidak kamu azani, bukan begitu. Kenapa kalian tidak memberitahu saya? Dulu nih ala qabriya. Tolong tunjukkan di mana kalian memakamkannya. Di mana makamnya itu? Ditunjukkan. Lah kok Rasul akhirnya nyolatinya di atas makam. Ini hadisnya sahih. Saya pribadi belum berani mengamalkan. Kenapa? Kalau saya mengamalkan khawatir mengundang fitnah.
Katanya ngerti hadis, sholat di makam gitu. Padahal tuntunannya sahih. Habis itu berdoa Rasul, nyindir para sahabat, semoga dia nanti kelak menjadi sahabat saya. Kira-kira sampeyan kalau ndampingi Rasul tersinggung enggak? Maka kita tanya, bukankah kami juga sahabat panjenengan ya Rasul? Iya, kalian juga sahabat saya. Gimana panjenengan tahu besok di hari mahsyar itu sahabat panjenengan itu bukan ya'ti yaumal qiyamah ghurran wa khajjalina min asaril wudu. Gampang, nanti ada kilauan pada tangannya, pada kakinya bekas dari wudunya. Kamu punya enggak unta yang putih seekor saja di antara unta-unta yang coklat itu? Bisa kamu membedakan? Bisa ya Rasulullah. Seperti itu besok saya membedakan mana umatku, mana bukan umatku, gampang. Maka pesan Rasul, faman arada ayyutila hurratahu fal yaf'al. Man barang siapa yuridu yang ingin yutil memperpanjang ghurratahu kilauannya, silahkan mengerjakannya. Nah, hadisnya sahih, terjemahan sahih, pemahamannya perlu diskusi. Maka ada yang memahami biar kilauan saya panjang, tangan tidak saya basuh sampai ke siku, tapi sampai lengan atas. Kaki tidak saya basuh sampai ke mata kaki, sampai ke kentol. Alhamdulillah ada ibu-ibu buka roknya waktu wudu. Sampai lihat enggak kira-kira? Enggak dilihat, hanya dilirik gitu aja. Itu ceritanya. Lah yang lain memahami memperpanjang itu kalau merasa batal segera wudu lagi. Bahagia kalau ada di antara kita seperti Imam Malik merasa batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ditanya, ndak ingin sholat kok wudu? Jawabannya bagus sekali. Saya pingin suatu saat roh saya dicabut, saya dalam kondisi apa? Suci. Saya pribadi tidak bisa pola hidup seperti itu. Wong kerjaan saya muntir, baru wudu, utek-utek najis lagi. Gitu. Bagi yang bisa, monggo. Pola pikir untuk memperpanjang ghurrahnya, kilauannya besok di hari kiamat. Kalau gitu, sekarang boleh enggak ziarah kubur? Boleh. Laki-laki boleh apa tidak? Boleh. Perempuan boleh apa tidak? Boleh. Nanti dulu. Karena kajiannya harus tematik, ketemu hadis. Misalnya satu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Oh, kurang besar ini. Kenapa ini? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ani Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas berkata, la'ana melaknat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Zairatil berarti para wanita peziarah apa? Kubur. Zairatun, zairatani, zairat, para wanita peziarah kubur.
Kalau sudah ada ungkapan dilaknat gini, kira-kira konotasinya hukumnya makruh atau haram? Haram. Walaupun Rasul tidak mengatakan haram, kalau sudah ada ungkapan laknat, pasti konotasinya hukumnya haram. Kenapa kira-kira kok wanita masih diharamkan, Pak? Kenapa kira-kira? Ada pengalaman dari ibu-ibu? Jangan-jangan ibu-ibu nanti ziarah ke makam suaminya minta dipendem pisan gitu. Ingin cinta sehidup semati. Lain dengan bapaknya anak-anak. Istrinya dipendem yang golek maneh gitu. Misalnya begitu. Di balik larangan, di balik kutukan pasti ada apa? Hikmahnya. Sayang hadis ini dhaif. Andaikan hadis ini sahih, waduh, ziarah wali limo gak payu. Yang paling banyak bukan laki-laki tetapi perempuan. Dari bawa 3 bis itu, laki-laki hanya berapa? 20. Yang ikut semuanya hampir perempuan. Rugi bisnis saya ya. Untungnya hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Di sini ada perawi namanya Abu Soleh dari Ibnu Abbas yang cerita. Ibnu Abbas berkata, Abu Soleh dikritisi oleh ulama, dia ternyata perawi dhaif. Lah yang kedua, ada hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah, la'anallah, melaknat Allah zairatil kubur. Sama redaksinya dengan yang pertama, para wanita peziarah kubur. Sayangnya hadis ini laki-laki dhaif, dikeluarkan Ibnu Hibban. Terdapat perawi Umar bin Abi Salamah yang dinilai lemah. Nah yang ketiga, ada hadis dari Hasan bin Sabit. An Abdurrahman bin Hasan ibn Sabit an abihi, dari Abdurrahman bin Hasan bin Sabit dari bapaknya Hasan bin Sabit, qala, berkata, la'ana Rasulullah, Allah melaknat zairatil kubur, para wanita peziarah kubur. Hadisnya dikeluarkan Baihaqi dalam Sunan Kubra Sughra nomor 1157, Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya 11.823. Sayangnya hadis ini juga dhaif, terdapat perawi Abdurrahman bin Bahman. Menurut ilmu, dhaif digabung dhaif, kira-kira bisa meningkat nggak yang lebih baik? Bisa. Sehingga awalnya dhaif meningkat menjadi hasan li ghairihi. Nah, kalau hadisnya hasan li ghairihi sudah layak dijadikan sumber hukum. Kecuali bagi teman saya yang lain dhaif gabung dhaif, tidak mungkin Ustaz bisa meningkat yang lebih baik, malah tambah parah dhaifnya Ustaz, lain lagi. Nanti pamungkasnya dhaifnya itu pada aspek apa? Kalau aspek kredibilitas selamanya tidak bisa meningkat yang lebih baik. Tapi kalau dhaifnya hanya sisi hafalan, masa sih sekian orang hafalannya salah semua, meningkat menjadi yang lebih baik. Kebetulan dhaifnya ini bukan karena aspek kredibilitas,
hanya kelemahan biasa. Ya mudah-mudahan statusnya bisa meningkat yang lebih baik. Nah, ditemukan sekarang sama hadis dari Ibnu Abbas juga, redaksinya beda. Kalau yang pertama la'anallahu zairatil kubur. Sekarang redaksinya la'anallahu zawaratil kubur. Tidak zairatil kubur, tapi zawaratil kubur. Hadis ini sahih. Kemudian dari Abu Hurairah juga redaksinya bukan zairatil kubur, tapi la'anallahu zawaratil kubur. Hadis dengan redaksi ini juga sahih, dikeluarkan Tirmidzi 1056, Ibnu Majah 1576, Baihaqi dalam Kubro 7204, 7284, Ahmad terulang sampai 3 kali, Abu Dawud Toyalisi, Bazzar, dan Abu Ya'la Al-Musiri dalam Musnadnya. Hadisnya sahih. Ditemukan lagi dari sahabat Hasan bin Sabit. Kalau tadi redaksinya zairatil kubur, sekarang redaksinya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Ternyata hadis ini juga sahih, dikeluarkan Hakim 1385, Ibnu Majah 1574, Baihaqi dalam Kubro 7205, Ahmad 1567, Ibnu Abi Syaibah 617, Tabrani dalam Mu'jam Kabir terulang 2 kali 3591 dan 3592, sanadnya sahih. Kalau begitu hadis yang tadinya hasan didukung dengan hadis yang sahih, meningkat menjadi sahih li ghairi, atau tinggalkan yang dhaif, ada hadis yang sahih. Sudah bisa disimpulkan? Kok tidak ada suaranya? Kok nggak ada suaranya gitu. Jadi kalau hadis yang pertama kali sudah anggap dhaif, nggak bisa meningkat, ditemukan hadis dengan redaksi yang kedua, ternyata ketiga-tiganya hadisnya sahih, ya sudah. Yang pertama buang, sekarang ada hadis yang sahih. La'ana melaknat siapa? Tentu Allah. Zawaratil kubur, para wanita peziarah apa? Kuburan. Maka kalau di Saudi dikurak para wanita ini, nggak boleh gitu. Karena dianggap apa? Hukumnya apa? Haram. Gitu. Kalau di Indonesia diawi malahan, ayo ziarah gitu. Itu ceritanya. Agar diingat ibu bapak, redaksi yang pertama zairatil kubur, hak artinya para wanita peziarah kubur. Tapi redaksi kedua zawaratil kubur. Kenapa diterjemahkan para wanita peziarah kubur? Alhamdulillah sekarang berkembang yang namanya pemahaman hadis secara apa? Hermeneutik. Mencari kesejatian makna. Lain loh, kafirin dengan kufar lain, Pak. Asyidda'u alal kufar, bukan asyidda'u alal kafirin. Udah, Pak.
Kalau alal kafirin, orang-orang kafir itu Pak, tidak peduli dimni, tidak peduli muharram, harus disikapi dengan keras. Kalau kufar enggak. Kufar itu siapa saja, tidak peduli muslim, non muslim, kalau dia menentang kebenaran. Maka ada orang muslim menantang kebenaran, boleh tidak diperangi Pak? Boleh, dikenal dengan buhot, misalnya gitu ya. Kalau ada seorang muslim yang buhot, boleh diperangi, misalnya begitu. Apakah semua orang kafir diperangi? Enggak. Enggak. Kalau dia dimni, mau hidup berdampingan baik dengan umat Islam, ahlan wa sahlan. Maka kalau kita hidup bersama Rasul, di samping rumah Rasul ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada Sobiah lagi. Dalam payung lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah macam-macam fa'in qatalukum, mereka memulai baru faqatiluhum. Kalau enggak, harus dijaga. La yu'minu ahadukum, belum sempurna iman kalian. Ada riwayat hatta yuhibba li jarihi, ada riwayat hatta ya'mana li jarihi. Kalau tidak mencintai seluruh tetangganya, yang muslim maupun yang non muslim, yang menjadikan tetangganya aman, baik muslim maupun non muslim. Wah, kalau tahu konsep seperti itu, minoritas non muslim itu merasa hidupnya dijamin oleh Islam. Saya mencari di mana-mana negara, kalau mereka itu minoritas selalu dapat pengayoman. Saudi Arabia, jangan dikira hari ini tidak ada non muslim, Mbak. Masih banyak yang non muslim, dihitung sampai 15% ya, Mbak. Tapi mereka tetap apa? Hidup aman. Jadi Islam bukan teroris, enggak. Selalu menjaga hak azazi manusia dalam payung piagam Madinah. Itu gambarannya. Kenapa Rasul tidak menggunakan redaksi zairat tetapi menggunakan zawarat? Berarti yang dilarang bukan hanya perempuan, laki-laki pun masuk dalam larangan Rasulullah. Pemahamannya gimana? Kalau di dalam ziarah itu ada aspek teologisnya, ini yang berbahaya. Ya sama dengan sampean, kita laki-laki ziarah sampai memasukkan surat itu tadi, tidak peduli laki-laki, tidak peduli perempuan, dikutuk oleh Rasulullah. Yang lucu, surat pun bisa saya ambil, dibaca teman-teman se-Indonesia yang ada di Madinah. Tiba-tiba datang dari teman kita laki-laki di Jawa Barat. Isi suratnya ada 4 poin. Pertama, memuji habis-habisan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ini ada proyek, sebentar lagi mudah-mudahan tanah saya kena landasan. Yang ketiga, mohon didoakan Rasul biar payunya itu mahal. Yang keempat, nanti kalau payu mahal mau ziarah ke tempat Rasul. Dibalas sama teman-teman, siapkan rumah masa depan saja, makam Anda gitu. Sampai di situ, Pak. Sampai di situ. Orang Indonesia nih, Pak. Orang Jawa Barat gitu. Itu ceritanya. Di Indonesia, kok di Indonesia? Di Jawa Timur, kok di Jawa Timur? Di belakang ada situ, Pak. Ada tempat pelatihan saya itu.
Yang jaga rumah ini, yang jaga ini, kalau sudah Jumat Legi, Pak, wajib menziarahi mbah gitu. Ndak lagi ndak perempuan. Kenapa? Kalau tidak diziarahi, mbah datang marah-marah, Pak. Maka biar tidak marah, disiapkan makanan gitu. Melihat sampai ya, gitu. Lah waktu hijrah ke Mojosari, di depan rumah saya itu ada rumah ibu janda. Iya, Pak, janda muda, Pak. Iya. Anaknya 3, Pak. Yang satu kelas 4, yang satu lagi kelas 2, yang satu lagi kelas 1 SD, Pak. Dan setiap anak ini, Pak, mohon maaf, SPP-nya kedodoran. Dari mana saya tahu? Tetangga saya TU-nya. Sehingga saya ngerti. Walaupun saya ngerti, susah saya membantu itu. Nanti maunya baik, apa kata tetangga. Kasihan yang namanya ibu janda itu, Pak. Gimana ndak kasihan? 17 Agustusan. Dah saya ndak ikut ajojing kayak ibu-ibu. Itu aja digunem, sudah janda, ndak pandai sosialita, ngono ya, gitu. Salah lagi gitu. Ya udah, nanti saya ikut jumpritan sama sampean. Waduh, digunem lagi. Wes janda, genite kaya ngono. Salah maneh gitu. Lah 17 Agustus semua sudah ngapur. Yang namanya pembatasnya, pagernya. Lah ibu janda kan belum. Pak RT itu loh ambil peduli, dibantu, iya. Gitu aja, sweet. Aduh Pak RT, pertama pagernya dilabur, susah gitu. Susah. Lah kok suatu saat datang ke rumah, Masya Allah. Untuk apa? Pinjam uang 150.000. Nah, kalau mau pinjam uang ke istri, uang saya di istri saya. Ada istri saya loman, Pak. Tidak melihat siapa itu, kalau butuh diberi, dipinjemi 150.000 tahun itu loh, Pak. Mungkin sekarang sudah 1,5 juta, mungkin lebih, Pak. Tahun 84, 85-an, Pak, pada waktu itu. Itu. Tapi saya tahu ibu janda ini kalau malam Jumat Legi selalu membawa oleh-oleh ke bapaknya, ke suaminya. Senengannya apa? Senengannya itu kopi tubruk, dicampur sedikit jahe, sedikit susu. Itu senengannya bapaknya anak. Ya, tentu tambah apem. Dan beberapa kesenangannya bapaknya. Habis maghrib diantarkan, Pak, ke kuburan itu. Habis subuh, alhamdulillah habis semua, Pak. Habis, Pak. Dan saya tahu yang menghabiskan remaja masjid, Pak. Saya tahu itu, karena remaja masjid sendiri yang cerita itu. Itu cerita aja. Karena saya ngerti akidahnya masih begitu, saya bukan tidak mau pinjemi, saya hanya tanya, Ibu memang pinjam untuk apa? Mau ikut ziarah wali? Enggak cukup wali songo, wali 5 gitu. Ikut ziarah wali 5 kali wali songo enggak cukup, Pak, dana segitu, Pak. Saya coba sarankan, Ibu katanya sudah berkali-kali ya, yuk ziarah wali 5. Iya, gimana kalau sekarang nggak ziarah wali 5, dana itu untuk membiayai sekolah anak. Kan dulu belum ada impres ya, Pak, ya, masih mandiri, belum ada biaya negara, bos juga belum ada. Iya ya Ustaz. Iya, wong ziarah itu kan sunnah.
Nah, membiayai anak sekolah tentu hukumnya wajib. Gimana kalau ditirukan yang wajib? Padahal saya sudah bela nih jual beberapa ayam, Ustaz. Masih belum cukup. Ya Ustaz, terima kasih. Begitu, Pak. Alhamdulillah lah. Kenapa? Saya melihat akidah ibu ini masih periode Makkah. Lebih baik supaya sementara jangan diajak ziarah kubur. Nanti malah jadi bermasalah. Itu niat baik saya. Habis sholat subuh, karena yang namanya tempat sholatnya masjidnya itu kan di depan rumah bapak, ini wakaf tanah bapak itu. Dikejar saya sama Pak Yai. Tapi perasaan saya ada Bapak Yai kok ngiting aja. Begitu saya masuk mau ngunci kamar, diteriakin saya. Tak Zainuddin, loh, dengaran kok teriak-teriak. Oh Pak Yai, gitu. Enggak Pak Yai, enggak usah. Loh, sampean kan tamu Pak Yai. Saya wajib menghormati. Ya wis mlebu. Monggo Pak Yai, mau apa? Kopi? Enggak usah gitu. Loh, sampean tamu. Saya wajib menghormati. Wis air putih aja. Untung jauh air putih, Pak. Cepet lah. Kopi, waduh, masakno dulu. Ada apa Pak Yai? Walaupun saya ini SD ndak tamat, ngomong dewi loh Pak Dewa. Sampean dari Timur Tengah, tapi urusan agama belum tentu sampai lebih pintar dari saya, gitu loh Pak. Loh, kok ada apa sih? Apa Pak Yai permasalahannya? Sejak kapan ziarah kubur diharamkan? Oh, ini pasti terkait ibu janda itu, pasti. Baik Pak Yai, tolong tunggu sebentar aja. Saya beranikan Pak, walaupun janda, saya hadapi dia. Gitu. Bismillah. Gitu. Bu, tolong ikut saya sebentar aja Bu. Itu rawan loh Pak. Kalau di shooting, di upload, waduh viral temenan itu. Ini darurat sudah Pak. Menurut saya darurat. Orang lain kan tidak tahu kalau ini darurat. Ada apa? Sudah ikut saya sebentar aja. Akhirnya saya bilang di hadapan Pak Yai, Bu, apakah saya melarang ibu ikut ziarah wali lima? Boten. Waduh, ibu ini yang dimarah-marah. Oh, macam-macam. Sudah Pak Yai, sudah cukup. Ibu sudah silakan pulang. Saya tahu. Saya ceritakan ibu ini ceritanya mau diajak Pak Yai ziarah wali lima. Tapi ibu ini kekurangan dana pinjam saya. Alhamdulillah ada saya pinjemi. Cuma kan dia sudah sering diajak Pak Yai ziarah. SPP-nya anak-anak banyak yang kedodoran Pak Yai. Saya sarankan kalau ada dana gimana untuk nyekolahkan anak terlebih dahulu. Kau ngomong katanya sampean mengharam. Ya mungkin salah paham Pak Yai. Dan saya tahu sampean marah, saya juga wajar. Iya marah saya. Iya, gimana sampean nggak marah? Wong jatah sampean kurang. Aja ngono talar itu. Itu ceritanya nih. Hak Pak cerita saya. Kenapa wanita ini kondisinya masih rawan Pak? Nanti kalau diajak ziarah, akhirnya bukan maslahat, apa malah maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Itu ceritanya. Masya Allah, jadi rawan wanita itu untuk diizinkan ziarah kubur. Mungkin ini rahasianya dilarang oleh Rasulullah. Tapi kenyataannya saya temukan beberapa hadis wanita diizinkan Rasul ziarah kubur. Nah, hadis yang menganjurkan, bukan, atau setidaknya lah membolehkan wanita untuk ziarah kubur. Pertama hadisnya Aisyah, saya ringkas saja. Aisyah ini pecemburu. Dapat jatah bersama Rasul. Kalau Rasul keluar,
mesti curiga. Jangan-jangan selingkuh nang mbok nom, mesti ngono gitu. Loh iya, Aisyah itu. Sampai suatu saat yang dicurigai adalah Ummu Salamah. Sampai di rumah Ummu Salamah, karena apa? Gerabak-gerabak itu kok nggak ada suami saya. Kemana? Pasti ke Mbok Nom itu mesti. Dikejar ke rumah Ummu Salamah. Karena setiap istri punya rumah sendiri-sendiri, Pak. Jadi jangan poligami istrinya lain bilik aja, Pak. Sering salah alamat. Keliru, jatuh kono. Pak. Jadi rumahnya sendiri-sendiri. Itu sebabnya kalau saya kawin poligami, istri saya 2, pingin yang satu di Bangladesh begitu, Pak. Yang kedua di Afrika gitu, Pak. Nah, kalau di belakang rumah ya ketok, waduh repot jan, Pak. Minim ya di Irian Jaya gitu, Pak. Nggak di sini saya, Pak. Terlalu dekat Mas Yan, Pak, gitu. Kalau mau, tapi karena istri saya keras, sampai sekarang saya belum sempat poligami, Pak. Mau ngomong, saya mau kawin, ayo kawin, tak pecel. Timbangan ini dipecel, Pak. Ya Allah. Itu ceritanya. Masya Allah. Ke rumah Ummu Salamah, tidak ada tanda-tanda. Balik lagi ke rumahnya, gerabak-gerabak lagi. Tiba tangannya menyentuh kakinya suaminya Rasul ketika dalam kondisi sujud. Allahu Akbar. Kapan punya suami seperti ini, Bu? Ya Allah. Wali ka ono tiba tengok-tengok ndelok sepak bola. Mana Pak yang menang, Pak? Maroko apa? Kalah Maroko. Itu ceritanya. Ya enggak apa-apa. Yang susah itu tengok-tengok ambil kipas. Pak mlebu nanti masuk angin. Menengok. Nah, aku ini ambil ngenteni wangsit loh, misalnya itu ceritanya. Suatu saat jatahnya dia, kok Rasul malam-malam keluar. Aisyah pura-pura tidur. Ayo nang di bojoku itu. Keluar. Dikejar dari belakang. Dari jauhan. Ayo nanti dek itu. Nyelentung nang bakik tibae. Dinteni ae. Paling oleh wahyu nek tak incer nang bakik marang metu, lanjut itu nanti. Dinteni suwe keluar, pulang, bergegas dia mendahului Rasulullah. Kira-kira Rasul tahu apa tidak? Harus tahu. Harus tahu. Sebelum ketahuan, tanya dulu kepada Rasul. Apa manggil Rasul apa? Pi gitu ya. Pi tadi kemana? Pi gitu. Hanu saya ini disuruh malaikat ke Baqi kan gitu ya Pak ya, untuk mendoakan mereka kan gitu. Terus Aisyah tanya, kalau saya mau ziarah apa yang saya ucapkan kan gitu Pak. Dibimbing oleh Rasulullah, nanti kalau kamu ingin ziarah maka ungkapanlah bla 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 seperti ini. Kuli assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullah al mustaqdimin minna. Itu bimbingan Rasulullah. Kalau wanita ingin ziarah apa? Kubur. Kalau gitu boleh enggak wanita ziarah kubur? Siapa bilang enggak boleh? Inilah perlunya tematik. Kalau hadis ini belum kita tahu, hanya yang tahu, waduh bisa saja zawarat dimanai para wanita peziarah kubur. Hadis yang kedua, ya Allah, karena sayangnya kepada suaminya wafat, akhirnya ditangisi jenazahnya. Begitu suaminya dimakamkan di Baqi, malam hari masih didatangi, diziarahi makamnya, ditangisi. Rasul melintas Baqi, menyaksikan wanita sedang menangis di makam. Dilarang oleh Rasul? Enggak. Rasul hanya menasihati,
Apa nasihatnya? Isbiri, sudahlah, sabarlah. Hanya itu aja. Wanita dinasihati gitu, jawabannya isbiri, waduh, wis. Dinasihati sak kecap, jawabannya 10 kecap. Itu kodratnya wanita gitu, Pak. Maka sampai laki-laki sing sabar, Pak. Ditakdirkan wanita memang biar banyak bicara. Nanti kalau punya anak, biar bisa ngajari anaknya bicara. Bahagialah yang punya istri cerewet, ya Allah. Itu kodrat yang diberikan oleh Allah kepada wanita. Tapi wanita itu tidak tahu kalau yang nasihati Rasulullah gelang. Saudaranya mengingatkan, hei, kamu nggak sadar apa? Siapa yang nasihati kamu? Tidak tahu. Rasulullah. Bagaikan saya disabar halilintar. Rasul yang nasihati kok bawel, Pak? Masya Allah. Fa'ata itu baban Nabi. Langsung saya dapati pintunya Nabi. Falam ajid bawaban. Ternyata rumah Rasul tidak ada satpamnya, Pak. Open house 24 jam. Berani sampean seperti itu. Yang datang bukan orang tetapi penjahat. Ketuk pintu. Wasallim alaina, keluar Rasul menemui, mohon maaf ya Rasul, tidak sadar tadi saya tidak tahu kalau yang nasihati adalah panjenengan. Muncul sabda Nabi, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Tolong ukur kesabaran saat pertama kali orang terkena musibah. Katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Walaupun itu yang paling kita cintai, itu titipan Allah. Nanti akan diambil oleh Allah. Rumah ini titipan Allah. Kena guncangan hancur, memang diambil oleh Allah. Enggak usah stres. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu diajari berdoa. Mohon maaf ibu-ibu janda yang belum siap, jangan ikut doa ini walaupun ini contoh dari Rasul. Intinya wabdalhu daron khairon min dari wa ahlan khairon min ahli wa zaujan khairon min zauji. Ya Allah, carikan saya ganti jodoh suami yang lebih baik. Marah-marah lagi Ummu Salamah. Apa ada di muka bumi ini yang lebih baik dari bapaknya Salamah ya Rasul? Sudahlah, berdoalah. Habis doa dikawin sendiri oleh Rasulullah. Itu senjata saya. Kalau ada janda datang saya ajari doa. Istri saya, ayo dongakno ngono. Didampingi, Pak. Itu ceritanya. Asal berarti boleh enggak wanita ini ziarah kubur? Boleh, Pak. Belum lagi Aisyah habis pulang dari ziarah kubur dari kakaknya di Mekah itu, ditanya, loh dari mana sampean? Dari menziarahi kakek saya di Mekah itu. Loh, bukankah wanita dilarang untuk ziarah kubur? Siapa bilang? Fikihnya Aisyah itu loh. Dulu memang kami dilarang, kemudian kami diizinkan. Itu fikihnya Aisyah. Ada ungkapan dari Aisyah yang kadang-kadang kita salah paham. Kekecewaan Aisyah ketika menziarahi kakaknya. Kalau tahu gitu, aku tidak menziarahi makamnya, begitu. Padahal sudah dia ziarah atau belum? Sudah. Cerita hadis yang panjang, jauh sekali tempatnya, sehingga dia merasa karena jauhnya begitu, kalau ngerti gak tak datangi, gitu loh ceritanya. Tapi substansinya sudah ziarah. Nah, dengan kajian tematik seperti itu, siapa bilang hanya laki-laki yang diizinkan, perempuan tidak diizinkan? Hadisnya bukan zairatil kubur, tapi zawaratil kubur.
Tentu bukan hanya untuk para wanita yang dilarang, laki-laki pun kalau dalam ziarahnya seperti itu nanti dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu ada aspek teologisnya. Enggak mungkin kalau sekedar maksiat saja enggak sampai dikutuk begitu. Paling dilarang oleh Rasulullah. Tapi kalau sudah sampai dikutuk, pasti masalahnya akidah. Itu dengan kajian yang seperti ini, Bapak Ibu ndak usah kaget kalau nanti ada kiai ditanya, "Yai, hukumnya wanita ziarah kubur haram?" Ya sudah, terima kasih Pak Yai. Tanya yang lain, boleh ndak Pak Yai? Boleh, nggak usah kaget. Karena ada hadis yang kesannya bisa dimaknai wanita ziarah kubur dilarang. Tapi ditemukan sekian hadis sahih wanita ziarah kubur. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.